Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu kambing dan domba. Matius 25 ayat 32 dan 33 berkata kepada kita, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, kita percaya bahwa hari ini Tuhan sementara berada di surga, menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana Dia berada, di situ pun kita berada bersama-sama dengan Dia. Dan apabila waktunya telah tiba, Dia akan datang ke dalam dunia yang kedua kali, sebagai Raja yang memerintah dan menghakimi seluruh umat manusia. Ketika Dia turun ke dalam dunia, dalam kemuliaannya, Dia akan mengumpulkan setiap manusia, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan Dia akan memisahkan setiap kita, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ada dua kelompok manusia dalam perikop ini. Yang pertama, kelompok kambing. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan di sekitar mereka. Mereka hanya berpikir bagaimana memuaskan keinginan daging dalam kehidupan mereka. Mereka bersikap egois, mereka tidak mau tahu dengan keadaan. Mereka menutup mata terhadap orang yang meminta tolong kepada mereka. Mereka tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar mereka. Mereka ini sebagai akibatnya akan memperoleh kematian yang kekal di dalam neraka. Yang kedua, kelompok domba. Siapakah mereka ini? Kelompok domba ini adalah orang-orang benar yang hidup takut akan Tuhan, yang selalu mencintai kebenaran. Mereka peduli dengan orang lain. Hati mereka penuh dengan kebaikan untuk menolong orang lain yang membutuhkan, yang selalu memperhatikan orang-orang yang susah. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak jemu untuk berbuat baik karena didorong oleh kebenaran firman yang mereka hidupi dalam kehidupan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang dipenjara, sama seperti ayat ini. Karena ketika mereka melakukan hal yang demikian, firman Tuhan berkata, mereka melakukan itu kepada Tuhan. Akibatnya adalah mereka akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan surga yang kekal menjadi bagian mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk selalu berbuat baik, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena ketika melakukan itu, ingat baik, itu sama seperti kita melakukan bagi Tuhan. Dan upahnya adalah kita akan memperoleh tempat kediaman kita di surga yang telah Tuhan sediakan sebelum dunia dijadikan. Tuhan Yesus memberkati.